Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang dan selamat malam para mahasiswa, para dosen pembimbing, para dosen dan aktivis kampus, serta para penonton yang menyimak video ini. Nah, hari ini kita akan membahas bab 5 mengenai upaya pemberantasan korupsi. Nah, pembahasan ini bukan sekedar tentang penegakan hukum, tetapi merupakan sebuah strategi komprehensif yang melibatkan reformasi sistem, penguatan moralitas, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Nah, kita akan meninjau mengapa instansi yang ada terkadang belum optimal dalam menyusun roadmap sejarah serta strategi global dapat menjadi solusi bagi bangsa Indonesia. Nah, dalam slide di sini teman-teman, introduction dialektika pemberantasan korupsi. Nah, terdapat dua sudut pandang dominan dalam pemberantasan korupsi, teman-teman. Nah, sudut pandang yang pertama yaitu meyakini hukuman sekeras mungkin adalah solusi terbaik agar muncul efek jerah. Namun, faktanya institusi hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK saja tidak cukup jika mesin di dalamnya justru ikut terkontaminasi. Sudut pandang kedua menekankan pada pendidikan agama dan moral. Menariknya, data menunjukkan negara dengan tingkat religiusitas tinggi terkadang masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi pula. Hal ini mengisyaratkan bahwa strategi anti korupsi tidak bisa seragam atau no one right way dan harus disesuaikan dengan konteks sosial serta karakteristik aktor yang terlibat. Nah, selanjutnya teman-teman, masalah dasar dan urgensi informasi birokrasi. Masalah mendasar korupsi di Indonesia seringkali berakar pada birokrasi yang tidak memadai, teman-teman. Nah, mulai dari sistem SDM hingga prosedur bisnis yang berbelit-belit. Nah, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Namun implementasinya belum efektif. Transparansi anggaran masih menjadi titik lemah di mana publik sulit memantau perencanaan dan realisasi dana. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus mencakup right-sizing, organisasi dan sistem kompensasi berbasis kinerja agar tidak ada celah bagi pejabat publik untuk mencari penghasilan tambahan melalui jalur ilegal. Selanjutnya, faktor internal dan eksternal korupsi. Korupsi didorong oleh dua faktor utama, teman-teman. Dapat kita lihat secara internal seperti sifat serakah, moralitas yang lemah, dan gaya hidup mewah yang melampaui pendapatan menjadi pemicu utama. Dan secara eksternal, budaya masyarakat kita yang cenderung permisif, seperti mengagumi seseorang hanya karena kekayaannya tanpa mempertanyakan sumbernya, turut menyuburkan praktik ini, teman-teman. Nah, selain itu, faktor ekonomi seperti pendapatan yang tidak mencukupi seringkali menjadi alasan pembenaran. Sebagaimana disampaikan oleh Raharjo, kontrol sosial sangat diperlukan untuk memaksa individu berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat yang bersih. Nah, selanjutnya teman-teman, strategi global, lembaga dan sektor publik. Mengacu pada Global Program Against Corruption dari PBB, nah, salah satu strategi utama adalah pembentukan lembaga independen seperti Ombudsman untuk mengawasi kinerja pemerintah dan menangani keluhan masyarakat. Dan di sektor publik, pencegahan dilakukan melalui kewajiban pejabat untuk melaporkan kekayaan atau LHKPN. Nah, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Nah, selain itu, transparansi dalam lelang pengadaan barang jasa pemerintah serta sistem rekrutmen pegawai yang akuntabel sangat krusial untuk menutup peluang terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme atau kita singkat KKN. Nah, selanjutnya teman-teman, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kita harus fokus dengan ini untuk mengedukasi dan menghimbau
dan menghimbau partisipasi aktif publik. Oke, baik teman-teman. Masyarakat adalah garda terdepan dalam pencegahan korupsi. Upaya pemberdayaan dilakukan melalui kampanye publik mengenai risiko korupsi, baik lewat media massa ataupun pendidikan formal. Nah, contoh nyata adalah pengembangan kantin kejujuran. Nah, di sekolah untuk melatih integritas sejak dini, selain edukasi, pemerintah harus menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah dan aman, seperti lewat telepon atau internet, agar masyarakat berani melaporkan indikasi korupsi tanpa merasa takut akan ancaman kriminalisasi atau pencemaran nama baik. Nah, selanjutnya peran media, LSM, dan teknologi informasi. Nah, kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang vital. Ini sangat vital teman-teman dalam mengawasi tindakan pejabat publik. Media berperan mengungkap risiko korupsi yang mungkin disembunyikan. Selain media, LSM seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW aktif memantau perilaku pembuat undang-undang dan hakim meskipun berisiko tinggi. Nah, di era digital, penggunaan teknologi seperti CCTV dan penyadapan data atau electronic monitoring menjadi instrumen penting untuk mengumpulkan bukti, meskipun terkadang berbenturan dengan isu privasi. Nah, di banyak negara teman-teman, pengawasan ini dianggap sah demi kepentingan nasional yang lebih besar. Nah, selanjutnya instrumen hukum dan monitoring internasional. Pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan satu undang-undang saja, namun diperlukan instrumen pendukung seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tanpa perlindungan bagi saksi, kasus korupsi sulit diungkap secara tuntas. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi secara berkala membantu kita menilai strategi mana yang berhasil dan mana yang gagal. Kerjasama internasional seperti melalui UNCAC atau UNCAC atau UNCAC menjadi wadah bagi Indonesia untuk belajar dari keberhasilan negara lain dan menerapkan standar integritas global. Selanjutnya, sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Perjuangan melawan korupsi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang teman-teman, sangat-sangat panjang. Dapat kita dalami dimulai sejak Orde Lama dengan peraturan penguasa militer tahun 1957, kemudian berlanjut ke Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan di masa Presiden Soeharto dibentuk berbagai tim seperti Komisi 4 dan Operasi Tertib atau OPSTEP. Nah, meskipun instrumen hukum terus diperbaharui, korupsi pada masa itu masih bersifat sistemik. Pelajaran berharga dari sejarah ini adalah bahwa regulasi yang kuat harus dibarengi dengan kemauan politik atau political will yang teguh dari pimpinan tertinggi negara. Nah, kita sampai pada era reformasi teman-teman, di mana era ini membawa angin segar dengan lahirnya TAP MPR 11 1998 dan pembentukan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kita juga telah meratifikasi UNCAC 2003 sebagai bentuk komitmen internasional dan sebagai kesimpulan teman-teman, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kita harus ingat, kejahatan yang sangat luar biasa. Mengapa teman-teman? Karena korupsi ini merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Penanganannya membutuhkan langkah-langkah luar biasa yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki sistem dan mentalitas bangsa. Nah, mari kita bersinergi untuk memastikan Indonesia memiliki masa depan yang bersih dan bebas korupsi. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga ini dapat menjadi
pelajaran buat kita semua tentang korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.